Assalamualaikum. Hai semua, masih di catatan istimewa guys. Konflik global atau Perang Dunia II yang terjadi antara tahun 1939 hingga 1945 yang melibatkan sebagian besar negara di dunia, termasuk kekuatan utama seperti Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Britania Raya, Uni Soviet dan lainnya, dan blok poros yang terdiri dari Jerman, Italia, Jepang, memiliki peran yang signifikan dalam perkembangan persenjataan, termasuk dalam pengembangan peluru kendali yang disebut rudal balistik V2 dan rudal balistik antar benua. Dua jenis rudal ini sama-sama memiliki peran penting di masanya. Apa perbedaan dua jenis rudal tersebut? Berikut perbedaan rudal balistik V2 dan rudal balistik antar benua versi catatan istimewa. Yang pertama, asal-usul. Rudal V2 dikembangkan oleh Jerman Nazi selama Perang Dunia II. Rudal ini merupakan salah satu inovasi teknologi yang signifikan pada saat itu, karena merupakan rudal balistik pertama yang dapat mencapai jarak jauh dan digunakan sebagai senjata. Rudal V2 digunakan oleh Jerman Nazi untuk menyerang kota-kota di Inggris dan Belgia. Setelah Perang Dunia II, negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet, mulai mengembangkan rudal balistik antar benua. Rudal balistik antar benua adalah rudal yang dirancang untuk dapat mencapai jarak jauh yang sangat jauh, bahkan melintasi benua. Pengembangan rudal balistik antar benua ini merupakan bagian dari perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang dikenal sebagai Perang Dingin. Pengembangan rudal balistik antar benua oleh negara-negara sekutu setelah Perang Dunia II memainkan peran penting dalam perkembangan teknologi militer dan strategi pertahanan global. Rudal balistik antar benua ini memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir dan dapat digunakan sebagai ancaman serius dalam konteks perang nuklir. Yang kedua, jangkauan. Rudal V2 adalah rudal balistik pertama yang digunakan dalam pertempuran pada Perang Dunia II dan memiliki jangkauan sekitar 320 km. Ini digunakan oleh Jerman untuk menyerang target di Eropa. Sementara itu, rudal balistik antar benua memiliki jangkauan bisa mencapai ribuan hingga puluhan ribu kilometer dan dirancang untuk menyerang target di berbagai benua. Rudal seperti ini digunakan oleh negara-negara dengan kemampuan nuklir untuk membawa hulu ledak nuklir ke target yang sangat jauh. Perkembangan teknologi rudal balistik telah mengubah dinamika strategi militer dan geopolitik di seluruh dunia. Yang ketiga, ukuran dan kapasitas. Rudal V2 adalah rudal balistik yang memiliki panjang sekitar 14 meter dan kapasitas muatan sekitar 1 ton. Namun, rudal balistik antar benua umumnya lebih besar dengan panjang lebih dari 15 meter dan kapasitas muatan yang jauh lebih besar. Rudal balistik antar benua dirancang untuk mengirimkan muatan besar ke jarak yang jauh, seperti antar benua-benua. Mereka memiliki kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir yang berat dan dapat mencapai jarak ribuan kilometer. Contoh rudal balistik antar benua yang terkenal adalah misil balistik antar benua, seperti Minuteman III dari Amerika Serikat dan R-36M2 Voyvoda dari Rusia. Rudal-rudal ini memiliki panjang sekitar 20 hingga 30 meter
dan kapasitas muatan yang jauh lebih besar, mencapai beberapa ton. Yang keempat, teknologi. Rudal V2 yang dikembangkan Jerman Nazi menggunakan berbahan bakar cair seperti etanol dan oksigen cair untuk menghasilkan dorongan yang kuat. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, rudal balistik antar benua modern umumnya menggunakan teknologi roket berbahan bakar padat atau hibrida yang lebih canggih. Bahan bakar padat terdiri dari campuran bahan bakar dan oksidator yang berada dalam bentuk padat, seperti campuran bahan bakar berbasis logam atau polimer. Bahan bakar padat ini lebih stabil dan mudah disimpan daripada bahan bakar cair. Sementara itu, rudal balistik antar benua hibrida menggunakan kombinasi bahan bakar padat dan cair. Contohnya adalah rudal balistik antar benua Minuteman III yang digunakan oleh Amerika Serikat. Rudal ini menggunakan bahan bakar padat untuk tahap pertama dan kedua, dan bahan bakar cair untuk tahap ketiga. Teknologi roket berbahan bakar padat atau hibrida ini memberikan keuntungan dalam hal kestabilan, keamanan, dan kemampuan untuk digunakan dalam waktu yang lama tanpa perlu pengisian ulang bahan bakar. Selain itu, teknologi ini juga menggunakan perkembangan rudal dengan jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan yang lebih presisi. Yang kelima, tujuan penggunaan. Rudal V2 dikembangkan oleh Jerman Nazi selama Perang Dunia II, digunakan sebagai senjata serangan balistik. Rudal ini merupakan salah satu inovasi teknologi yang signifikan pada masanya, dengan kemampuan mencapai jarak yang jauh dan membawa muatan peledak yang besar. Setelah Perang Dunia II, negara-negara sekutu, terutama Amerika Serikat dan Uni Soviet, mengembangkan rudal balistik antar benua sebagai bagian dari strategi pertahanan nuklir. Rudal-rudal ini menjadi alat penekan dalam perang dingin antar kedua blok kekuatan, dengan kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir dan mencapai jarak yang sangat jauh. Pengembangan rudal-rudal ini menjadi salah satu faktor penting dalam perlombaan senjata antara Amerika Serikat dan Uni Soviet selama Perang Dingin, dan memainkan peran penting dalam strategi pertahanan dan penekanan antara kedua negara. Yang keenam, kemajuan teknologi. Setelah Perang Dunia II, sekutu mengalami kemajuan teknologi yang signifikan dalam pengembangan rudal balistik antar benua. Beberapa kemajuan tersebut meliputi, yaitu sistem penargetan yang lebih akurat, sistem pengendalian yang lebih canggih, kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir, sistem penargetan yang lebih akurat. Rudal balistik antar benua dikembangkan dengan sistem penargetan yang lebih akurat. Ini termasuk penggunaan sistem navigasi inersia dan sistem panduan yang lebih canggih untuk memastikan akurasi yang lebih tinggi dalam mencapai target. Sistem pengendalian yang lebih canggih. Pengembangan rudal balistik antar benua juga melibatkan pengembangan sistem pengendalian yang lebih canggih. Ini termasuk penggunaan sistem kontrol otomatis yang memungkinkan rudal untuk mengoreksi jalur terbangnya secara real-time dan menghindari gangguan atau serangan dari musuh. Kemampuan untuk membawa hulu ledak nuklir. Salah satu kemajuan paling signifikan adalah kemampuan rudal balistik antar benua untuk membawa hulu ledak nuklir.
Ini memungkinkan sekutu untuk memiliki kemampuan serangan balistik jarak jauh yang sangat destruktif dan mempengaruhi strategi perang pada masa itu. Perkembangan teknologi ini membawa perubahan besar dalam pertahanan dan strategi militer, serta mempengaruhi dinamika politik dan keamanan global. Demikian seputar perbedaan rudal balistik V2 dan rudal balistik antar benua versi catatan istimewa. Namun perlu kita tambahi bahwa perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perkembangan teknologi dan perubahan dalam tujuan penggunaan rudal balistik dari masa Perang Dunia II hingga era Perang Dingin. Bagi kamu yang punya tambahan atau koreksi seputar rudal V2 dan rudal antar benua, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini dulu guys. Sampai bertemu kembali di catatan istimewa selanjutnya. Wassalam.